Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, selalu ada momen di mana kita ingin melangkah pelan dan menikmati perjalanan tanpa tergesa. Ada rasa lelah yang justru berubah menjadi tawa. Ada langkah panjang yang terbayarkan oleh keindahan. Alam, jalan, dan cerita perlahan menyatu, mengingatkan bahwa kebahagiaan sering hadir di perjalanan yang kita nikmati sepenuh hati. Malang menjadi awal dari cerita perjalanan ini. Bersama saya, Bagas Khoirul, mari kita jelajahi negeri ini. Perjalanan ini sebenarnya sudah dimulai sejak malam sebelumnya. Dari Bekasi, sekitar pukul setengah 10 malam. Sedikit terlambat dari rencana, tapi justru disitulah cerita sering dimulai. Dengan bus Harapan Jaya, harga tiket 310.000. Sudah termaksud snack dan makan malam yang menemani perjalanan panjang ke timur. Kurang lebih 12 jam di jalan, jika semuanya berjalan lancar tanpa macet. Di tengah perjalanan, saat sebagian besar penumpang masih terlelap, langit perlahan berubah warna. Sunrise yang sederhana, tapi cukup untuk memberi tanda bahwa hari ini akan cerah. Tepat pukul setengah 1 siang, roda akhirnya berhenti di Terminal Arjosari, Malang. Oke, sekarang kita udah sampai di Terminal Arjosari. Jadi tadi kita sampai di Terminal Arjosari itu sekitar pukul 1 siang. Bis memang agak sedikit terlambat karena ada beberapa kendala di jalan, terutama juga macet. Jadi delay sekitar 4 jam kurang lebih lah ya. Nah sekarang setelah kita sampai di Terminal Arjosari, tadi kita untuk isoma terlebih dahulu. Kita makan, istirahat, habis itu kita ngelemesin dengkul dulu biar lebih enak. Habis itu setelah kita beres siap semua, sekarang kita akan ke tempat penitipan motor untuk mengambil sepeda motor yang udah kita sewa, kita booking selama 2 hari kurang lebih. Dan sekarang kita akan pesan taksi online untuk ke tempat penyewaan. Habis itu kita ambil motor dan kita berangkat ke destinasi tempat wisata selanjutnya. Bawahnya banyak. Ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di Malang. Sejak awal, kota ini terasa lebih tenang, jauh dari ritme kota besar yang serba terburu-buru. 15 menit, perjalanan berlanjut menuju stasiun Malang, tempat motor sewaan menunggu. Oke, sekarang kita sudah sampai di pusat kota Malang. Lebih tepatnya ini di depan stasiun Malang ya. Jadi gue memang udah janjian untuk orang yang menyediakan penyewaan motor untuk ketemuan di depan stasiun ini. Jadi gue akan tunggu terlebih dahulu motornya sampai datang. Tak lama menunggu, motor sewaan akhirnya datang. Oke, ini dia motornya. Kita akan jalan terlebih dahulu. Rp300.000 untuk 2 hari perjalanan, cukup untuk membawa kami menjauh dari hiruk-pikuk kota. Perlahan wajah Malang mulai berubah. Deretan bangunan dan pertokoan berganti dengan kebun, sawah, dan lahan pertanian milik warga. Jalanan terasa lebih legang, udara semakin ringan, seakan perjalanan ini mengajak untuk melambat dan menikmati setiap kilometer. Sekitar 2 jam di jalan, kami berpindah dari Malang menuju Pronojiwo, menyusuri landscape yang pelan-pelan membawa kami lebih dekat pada alam dan cerita yang menanti. Oke, kita udah sampai di homestay tempat kita akan bermalam. Ini gue berada di daerah Lumajang ya, keluar dari perbatasan Kabupaten Malang. Lebih tepatnya di Pronojiwo, dekat
air terjun Tumpak Sewu, karena destinasi pertama gue nanti akan ke Tumpak Sewu. Jadi malam ini, sore ini gue akan bermalam terlebih dahulu di homestay ini. Oke. Menjelang 4:30 sore, akhirnya kami tiba di homestay. Perjalanan panjang seolah terbayar oleh udara Pronojiwo yang sejuk dan suasana yang begitu menenangkan. Tak ada hiruk pikuk, hanya angin pelan yang menyapa dan senyap yang terasa menenangkan. Setelah merapikan barang-barang seadanya, kami kembali melangkah keluar, bukan untuk menjelajah jauh, tapi mencari santapan sederhana setelah energi terkuras habis sepanjang perjalanan hari ini. Menu sore ini sederhana, ikan dan ayam goreng lezat, ditemani segelas teh hangat, nikmat, menyenangkan, dan yang paling terasa harganya ramah di kantong, hanya Rp35.000. Malam perlahan turun, makanan hangat menemani cerita singkat dan tawa kecil di meja makan. Perut sudah kenyang dan rasa lelah mulai terasa bersahabat. Saatnya kami kembali memejamkan mata, mengisi tenaga untuk perjalanan esok hari. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang hari kedua gua di Jawa Timur, lebih tepatnya di Pronojiwo, Lumajang. Pagi ini gua mau mengeksplor salah satu curug wisata mancanegara yang sangat terkenal, yaitu Tumpak Sewu. Dan pagi ini gue udah prepare, gue akan berangkat dari homestay gue ya. Sekarang itu sekitar pukul 5 pagi, jadi udah agak terang dan alhamdulillah cuaca hari ini cukup cerah. Jadi tanpa berlama-lama lagi karena takut ramai nanti di sana, jadi gue mau berangkat start pagi ini. Udara sejuk menyapa, dan embun masih setia menggantung di sekeliling dedaunan. Dari homestay tempat kami bersinggah, kami bergerak perlahan mengarah ke barat. Tak jauh, hanya sekitar 8 menit perjalanan. Oke, sekarang gue udah sampai di depan gerbang dari Panorama Tumpak Sewu. Tadi itu dari homestay cuma sekitar 8 menit, jadi deket banget ya. Karena memang gue cari homestaynya yang di dekat wisata Tumpak Sewu. Dan juga deket dari Kapas Biru dan juga Kabut Pelangi. Cuman nanti di hari berikutnya kita akan ke sana. Pertama kita akan ke Tumpak Sewu terlebih dahulu karena hari ini cukup cerah. Di sana ada sunrise. Cuman ya lumayan berangin. Gue agak was-was kalau nerbangin drone ini. Tapi bismillah, mudah-mudahan semoga aman semua. Hari cerah, insya Allah view-nya bagus. Sekarang kita mau registrasi terlebih dahulu di loket untuk membeli tiket. Harga tiket masuk yang cukup terjangkau, hanya 15.000 sudah sama parkir motor. Oke, jadi tadi setelah kita beli tiket dan kita langsung aja turun ke area bawah dari curug atau air terjun Tumpak Sewu. Jadi seperti ini untuk lahan parkiran. Cuman kalau mobil nggak bisa ya, ini cuman bisa motor doang. Dan setelah parkir motor di belakang ini langsung kita disuguhi view pemandangan Tumpak Sewu. Tuh. Nanti kita akan ke bawah, cuman di sini kita mau untuk sarapan dulu karena kita belum sarapan pagi ini ya. Untuk nanti kita turun ke bawah perlu energi dan kita akan menikmati terlebih dahulu panorama di view bagian atas ini. Tumpak Sewu, gila. Mantap banget curugnya. Sebagai pondasi sebelum melakukan eksplorasi, alangkah baiknya kita sarapan terlebih dahulu.
Nasi pecel dengan ayam goreng menu pagi ini hanya 15.000. Oke kawan-kawan, jadi setelah dari tempat parkir yang di belakang ini, kalian tinggal masuk aja lurus ke dalam, dan di daerah bawah sini ada sebuah spot foto yang cukup menarik. Nih, di sini jadi view-nya itu langsung mengarah ke bawah air terjun Tumpak Sewu. Ini adalah salah satu rekomendasi tempat spot foto terbaik dari atas ya, di Tumpak Sewu. Dan kalau kalian datang lebih pagi, secara otomatis kalian mendapatkan privilege tempat wisata yang masih sangat sepi ya. Nih. Jadi kita mau foto enak, nggak ada pengunjung lainnya selain kita. Dan gua akan masuk lagi ke dalam. Ada sebuah spot foto yang cukup menarik dari jalur sini ini. Ini juga cukup bagus buat mengambil spot foto di Tumpak Sewu. Jadi air terjun ini tuh terkenal dengan air terjun yang bentuknya mirip seperti tirai. Kalian bisa lihat dari ujung sana tuh, airnya seperti tirai sampai ujung ke sini. Tuh. Dan ini salah satu menjadi wisata mancanegara karena hampir kebanyakan 80% itu wisatawan dari luar Indonesia. Dan ini juga pas banget, cuacanya mantap, cerah, nggak mendung sama sekali. Tadi Semeru pun juga kelihatan jelas banget. Jadi kalau kalian mau datang lebih awal, kalian bisa enak bebas foto, video, nggak akan ada orang sama sekali. Setelah tadi kita sarapan, langsung aja kita mulai trekking ke bawah sini untuk ke bawah air terjunnya. Let's go! Perjalanan menuju dasar Tumpak Sewu bukan sekedar turun, tapi tentang menguji langkah dan kesabaran. Sejak awal, jalur didominasi oleh anak-anak tangga yang curam, terus mengarah ke bawah seolah tak ada jeda. Udara di sini terasa berbeda, sejuk, bersih, dipenuhi aroma pepohonan yang tumbuh rapat di sepanjang jalur, membuat setiap tarikan nafas terasa lebih lega. Oke, sebelum kita turun ke bawah, karena itu ada trek air ya, air terjun, bakal becek kalau nggak kita gulung. Jadi gue mau gulung dulu. Di tengah perjalanan, kami melewati jalur sempit yang berdampingan langsung dengan aliran air terjun kecil. Treknya sangat Suara air jatuh menemani langkah, sementara akses ke bawah hanya cukup untuk satu orang berjalan perlahan. Jalur ini mengajarkan satu hal. Datanglah pagi hari, bukan hanya demi cahaya yang lebih lembut, tapi agar perjalanan tetap nyaman tanpa harus saling menunggu di jalur yang sempit ini. Kita udah sampai di titik paling bawahnya dari Curug Tumpak Sewu. Cuman kita masih harus jalan ke depan sana untuk sampai ke air terjunnya yang seperti tirai, dan ini tebingnya wow, sangat menakjubkan. Udara di sini sangat sejuk ya, dan angin lumayan kencang di sini karena daerah-daerah tebing ya. Kita berada di tengah-tengah tebing, ini kiri kanan tebing semua. Dan ini ada sungainya, cuman warna airnya keruh, mungkin karena habis hujan semalam, jadi airnya keruh. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah sampai di air terjun Tumpak Sewu. Ini kalau ke atas sedikit ada spot yang jauh lebih gokil banget. Nih. Nah, dari sini kelihatan semua.
Bagus banget kan? Di hadapan kami, Tumpak Sewu berdiri indah. Air jatuh serempak dari dinding tebing, membentuk tirai alami yang membentang di hadapan mata dan menghadirkan irama alam yang bergema di setiap sudut lembah. Kabut tipis terangkat bersama percikan air, menari pelan di udara, menyentuh wajah dengan kesegaran yang terasa nyata. Hijau tebing memeluk aliran air, menciptakan harmoni antara kekuatan dan ketenangan. Di hadapan keindahan ini, kata-kata terasa sederhana. Alam berbicara dengan caranya sendiri, dan kita hanya perlu diam, menikmati, dan mengingatnya. Oke, jadi setelah tadi kita dari Tumpak Sewu, ternyata trek naik itu jauh lebih melelahkan daripada turunnya. Apalagi sekarang long weekend, jadi jalanannya macet. Kalau kita nggak nyerobot, nggak bakal bisa gerak. Oke, sekarang kita akan balik ke homestay dulu karena hari ini hari Jumat. Kita akan sholat Jumat terlebih dahulu. Oke, kita udah selesai istirahat siang. Tadi kita sholat Jumat dulu, terus makan. Sekarang kita akan lanjut ke destinasi selanjutnya. Cuman agak mendung awannya, tapi ya mudah-mudahan nanti di tempat wisata cerah. Amin. Mengarah ke timur, masuk ke dalam desa. Tak perlu waktu lama, hanya 5 menit, kita sudah sampai di gerbang wisata air terjun Kabut Pelangi. Oke, sekarang kita sudah sampai di wisata yang kedua, yaitu adalah air terjun Kabut Pelangi. Jadi di sini masih sepi banget dibandingkan tadi di Tumpak Sewu yang ramenya minta ampun, karena memang aksesnya jalan agak sedikit masih belum bagus ya, apalagi kalau dilalui mobil-mobil besar seperti bis ataupun mobil pribadi. Tapi nggak apa-apa, justru malah di sini enak, bisa dapat view yang cukup bagus nantinya. Jadi di sini ada beberapa denah untuk wisata dari air terjun Kabut Pelangi. Sepertinya trekkingnya akan lumayan juga. Oke, sekarang kita akan berangkat ke air terjun Kabut Pelangi. Berjalan perlahan ke bawah, melewati perkebunan warga yang mayoritas dipenuhi oleh kebun salak. Pronojiwo memang terkenal dengan hasil kebunnya berupa buah-buahan. Pantas saja harga buah di sini sangatlah murah. Untuk harga tiket masuknya hanya 15.000. Bukan sini. Ternyata pas kita turun di sini, kita bisa ngelihat langsung view air terjun Kabut Pelangi di belakang ini. Wah, mantap banget. Keren ya panoramanya ya. Cuman sayangnya jalur untuk ke bawah itu bukan lewat sini. Mungkin kita harus muter terlebih dahulu ke sana, habis itu baru mengintari sungai-sungai yang ada di bawah. Medan kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya langkah dipaksa menurun tajam, jalur menuju Kabut Pelangi justru mengajak kami berputar, mengikuti kontur alam yang lebih alami. Beberapa anak tangga muncul di sela perjalanan, bergantian dengan tanah dan bebatuan yang menuntut pijakan lebih hati-hati. Setiap langkah terasa dekat dengan alam, tanpa banyak perantara. Oke, sekarang kita udah sampai di bawah. Ini gue sedang berada di tepian sungai. Lumayan berkeringat ini. Karena treknya ternyata jauh lebih panjang daripada Tumpak Sewu. Kita harus muter, melipir, terus ngelewatin tangga juga. Lumayan, ternyata lebih sulit ke
sini ke air terjun Kabut Pelangi. Sesampainya di bawah, perjalanan belum benar-benar usai. Kami masih menyusuri pinggiran sungai, menyeberangi aliran air yang dingin, lalu kembali menghadapi jalur menanjak yang perlahan menguji sisa tenaga. Akhirnya kita udah sampai di air terjun Kabut Pelangi. Sungguh air terjun yang mengagumkan. Di hadapannya, langkah terasa mengecil, dan suara hati tiba-tiba lebih terdengar. Air jatuh dari ketinggian yang luar biasa, menghantam bumi tanpa ragu, menciptakan kabut tebal yang diangkat angin dengan lembut, dan memantulkan cahaya indah. Sunyi dan tenang, hanya suara air yang bergema, mengisi ruang tanpa perlu ditemani apapun. Di sini, kata-kata terasa berlebihan. Yang tersisa hanyalah rasa kagum, kecil, dan diam-diam bersyukur bisa berdiri di hadapan air terjun yang berdiri gagah. Karena misi sudah selesai, saatnya kita akan naik ke atas karena hari sudah cukup sore. Sekarang itu pukul 4 kurang 15 menit. Jadi udah benar-benar sore. Takut kegelapan karena di sini masih minim lampu ya. Jadi kita akan buru-buru untuk naik ke atas. Kita harus siapin tenaga lagi karena treknya lumayan panjang. Oke, jadi ini dia homestay yang akan gua tempati malam ini. Jadi di sini ada rak sepatu ya untuk kalian naruh sepatu ataupun sandal. Di sini ada jemuran untuk kalian yang mau nyuci atau jemur-jemur baju. Ini bagasinya cukup luas, muat untuk 4 motor lah. Nah, di sini tuh ada 2 kamar. Ini kamar satu, ini kamar yang gue pakai, dan ini kamar yang satunya lagi. Jadi satu ruangan ini ada 2 kamar. Gue sewa yang di sini. Oke, jadi ini dia kamar yang isi dari homestay kita. Ini barang masih agak berantakan karena memang terbatas ya. Itu ada lemari di pojok untuk nyimpen barang. Ini ada 1 bed, kasur muat untuk 2 orang. Fasilitas ada AC, terus kamar mandinya nyatu ruangan. Nah, ini kamar mandinya, klosetnya duduk, dan ini ada air panasnya. Celananya nyangkut guys. Oke, jadi ini dia nih. Ini bisa air panas, bisa air dingin, jadi worth it banget kalau kalian yang merasa kedinginan bisa pakai air panas, ataupun yang nggak kedinginan pakai air yang biasa. Malam akhirnya datang. Seharian penuh langkah kami diisi dengan naik dan turun tangga, menyusuri jalur yang tak pernah benar-benar mudah. Lelah terasa, tapi ada rasa puas yang ikut menemani. Kini saatnya berhenti sejenak, memberi tubuh waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali energi yang terkuras sepanjang hari. Sepiring ikan bakar tersaji di meja. Hangat, sederhana, namun terasa begitu nikmat. Protein yang dibutuhkan tubuh menjadi teman pemulihan setelah petualangan panjang hari ini. Dengan harga Rp45.000,
Makan malam ini terasa lebih dari cukup, menyenangkan tubuh dan menenangkan pikiran. Di bawah cahaya malam yang tenang, hari ditutup tanpa banyak kata. Kami pun kembali pulang, membawa lelah yang jujur dan cerita yang akan selalu diingat. Oke kawan-kawan, selamat pagi. Sekarang hari ketiga di Jawa Timur, lebih tepatnya di Pronojiwo, Lumajang. Jadi pagi ini gue rencana mau ke Teras Semeru, cuman untuk kondisi cuaca saat ini lumayan berangin dan sepertinya langitnya ada agak sedikit berawan ya. Tapi kita lihat nanti, mudah-mudahan pas sampai di lokasi bisa mendapatkan hari yang cerah. Langit yang cerah maksudnya. Sekarang pukul 5.15. Kita perjalanan kurang lebih nanti setengah jam dari homestay tempat kita tinggal. Oke. Langsung aja kita berangkat ya. Selepas subuh, tepat pukul 4:30 pagi, kami berangkat. Langit masih setengah gelap, warna pagi belum sepenuhnya terbangun. Hari ini terasa berbeda. Awan menggantung rendah, angin berhembus lebih kencang dibandingkan hari sebelumnya. Pukul 5:15, kami pun tiba, bersiap menyambut pagi dengan cara yang berbeda. Oke kawan-kawan, setelah tadi kita menempuh perjalanan kurang lebih ya sekitar 21 menit, akhirnya kita sampai juga di Teras Semeru. Jadi di Teras Semeru ini memang menjadi salah satu spot foto terbaik untuk angle Gunung Semeru yang kelihatan megah banget dan luar biasa di sini. Jadi memang tempatnya itu pas banget ya, pinggirannya itu sawah-sawah, jadi terbuka lapang, luas sekali. Jadi nggak ada yang ngalangin gitu, kelihatan banget jelas Gunung Semerunya. Dan ini juga masih sangat pagi ya, jam 5:30 kita sampai di sini. Jadi wisatawan belum terlalu ramai ya. Mungkin kalau nanti udah siangan udah mulai berdatangan yang dari Malang, yang dari Surabaya, terus ada juga turis-turis dari negara lain pada datang ke sini untuk ke Teras Semeru. Ini aja udah cukup ramai ya, tapi masih oke lah ramainya ya. Secangkir teh hangat ditemani sepiring pisang goreng dan pemandangan indah. Sungguh pagi yang menyenangkan. Udara sejuk perlahan menghangat, dan ketenangan pagi meresap tanpa perlu kata. Di hadapan mata, hamparan sawah membentang luas, kuning keemasan, berpadu dengan siluet Gunung Semeru yang berdiri gagah di kejauhan. Suasananya tenang, sunyi dengan cara yang menenangkan, membangkitkan memori tentang pagi-pagi di pedesaan. Sederhana, jujur, dan selalu dirindukan. Jauh dari kebisingan dan beragam konflik perkotaan. Pagi di sini seperti mengajak kita untuk bernafas lebih dalam dan mensyukuri hal-hal sederhana yang terkadang sering terlupakan. Oke kawan-kawan, jadi udah kurang lebih gua 1 jam di sini dan bener aja karena cuacanya agak berawan dan berangin. Semerunya di belakang ini udah nggak kelihatan, ketutupan awan dan view-nya
udah nggak dapet, kita akan bergeser ke destinasi wisata selanjutnya, karena juga udah mulai rame, udah siang. Di belakang tuh di warung teras Semeru udah mulai rame karena OT udah pada berdatangan ke sini. Di tempat wisata selanjutnya, yaitu panorama air terjun Kapas Biru. Tadi kita agak sedikit nyasar ya, karena di map itu kita menunjukkan arahnya itu ke air terjun Kapas Biru. Ternyata panorama Kapas Biru dengan air terjun Kapas Biru itu udah beda desa wisatanya. Jadi mau nggak mau kita balik lagi, terus kita setting ulang Google Map ke panorama Kapas Biru. Dan ini kita sudah sampai lagi di area parkirnya. Ini parkir untuk sepeda motor dan mungkin untuk mobil itu ada di depan sana, di dekat loket ya. Tapi emang nggak bisa muat mobil banyak, dan mobil besar seperti bis pun sulit ya kalau untuk masuk ke dalam karena jalanan juga kecil sekali. Sekarang kita mau ke loket terlebih dahulu. Harga tiket masuk hanya 15.000. Oke, ini dia gerbang dari wisata panorama Kapas Biru. Kita akan masuk ke dalam. Jadi untuk wisata panorama Kapas Biru itu spot foto yang sangat ikonik karena ada air terjun Kapas Biru dan ada landscape pemandangan Gunung Semeru. Sekarang sih Gunung Semeru lagi ketutup awan ya, jadi nggak kelihatan. Cuman ya kita berharap pas kita datang tiba-tiba awannya menghilang, jadi kita bisa dapat panorama Gunung Semerunya juga seperti itu. Kita udah sampai di panorama Kapas Biru. Itu cuman dari gerbang depan itu sekitar 4-3 menit dan lihat panoramanya. Sangat menakjubkan. Cuman sayangnya Semerunya masih belum kelihatan. Coba kita tunggu sebentar, mudah-mudahan kelihatan nanti. Waktu seakan berjalan lebih pelan. Sambil menunggu awan bergeser, di sekitar lokasi wisata terdapat warung-warung kecil berjajar, menyajikan aneka jajanan dan minuman hangat yang bisa dinikmati perlahan. Beberapa saung berdiri tegak, menjadi tempat beristirahat sejenak sambil memandang panorama air terjun Kapas Biru yang terus mengalir tanpa lelah. Angin berhembus lembut, dan tetesan air sesekali terjatuh dari balik awan. Waktu berlalu, hampir 2 jam lamanya. Perlahan, awan mulai membuka ruang. Gunung Semeru muncul berdiri gagah dan memukau, seolah menyempurnakan panorama yang sejak tadi kami tunggu. Air terjun dan gunung akhirnya berpadu, lengkap, tenang, dan sulit untuk dilupakan. Berhubung udah siang, kita akan balik ke homestay, kita prepare dan kita akan balik ke Malang untuk ke destinasi wisata selanjutnya. Kalian bisa lihat di belakang ini, kalau udah siang cukup ramai dan mungkin semakin siang akan semakin ramai. Jadi kalau buat kalian yang mau datang ke sini, disarankan lebih baik pagi hari ya, dan pastikan kondisi cuaca harus sedang cerah. Karena kalau nggak cerah, nggak akan dapat view yang bagus di sini. Kita lanjut.
Perlahan mentari naik lebih tinggi di atas kepala. Jarum jam menunjukkan setengah 11 siang. Tanda bahwa pagi yang panjang mulai beranjak siang. Setelah cukup menikmati panorama Kapas Biru, kami kembali ke homestay. Bukan untuk berlama-lama, hanya sekedar beristirahat sejenak, merapikan barang, dan mengisi tenaga dengan makan siang sederhana. Tak lama kemudian, saatnya berpamitan, check out dari tempat yang selama ini menjadi persinggahan. Lalu, kembali melanjutkan perjalanan, menelusuri jalan yang sama, membawa cerita baru, dan arah menuju Malang untuk melakukan eksplorasi selanjutnya. Oke, kita baru saja sampai di tempat penginapan kita. Selama kita nanti di Malang selama kurang lebih 2 hari ya, dari hari ini sampai hari besok. Dan untuk lokasinya itu berada di dekat Terminal Arjosari. Jadi kita sewa yang agak sederhana aja, tapi yang terpenting ada AC-nya karena di kota Malang ini panas, nggak kayak di Pronojiwo. Kita review sebentar untuk kamarnya. Kurang lebih sama kayak yang di Pronojiwo ya, cuman ada lemarinya, ada kursi, jendela, dan ini toiletnya. Ada air panas juga. Toiletnya cukup bersih. Cuman ini lemarinya lemari lama. Dan ini untuk area teras depan karena kita berada di atas. Ini smoking area. Dan di sini juga ada tempat untuk jemur pakaian. Oke. Karena tadi di Kota Malang lumayan macet ya, jadi gue sempat buru-buru biar cepat istirahat juga karena perjalanan kita start tadi jam 12.15, sekarang sampai jam 15.10 ya, hampir 3 jam kurang lah ya. Sekarang kita mau istirahat dulu, mungkin nanti sore kita akan keluar. Oke, sekarang udah sore, pukul 4:30. Kita akan keliling Kota Malang terlebih dahulu. Kita akan cari kuliner sekalian, mungkin cari oleh-oleh yang ada di Kota Malang. Setelah beristirahat cukup lama, badan mulai kembali terasa ringan. Usai perjalanan panjang dari Pronojiwo ke Malang yang jujur saja cukup melelahkan. Rasanya kurang afdol kalau sudah sampai di Malang, tapi tidak berkeliling sebentar. Apalagi masih ada satu agenda penting, yaitu menukar armada yang akan kami gunakan untuk berwisata esok pagi. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang wajib dilakukan, berburu kuliner khas Malang. Tujuan kami adalah cui mie, salah satu makanan yang selalu dicari kalau main ke kota ini. Lokasinya di kawasan Kiutangan di pusat kota Malang. Oke kawan-kawan, kita sekarang berada di depot Kiutangan, yaitu wisata kuliner cui mie yang ada di Malang. Nah ini adalah pengalaman pertama kali gua untuk makan cui mie ya, karena biasanya di tempat gue itu gue baru dengernya itu ya bakmi, terus juga ada mie ayam. Nah itu yang basic-basic lah. Cuman cui mie ini namanya agak sedikit unik, ada di Malang, dan cui mie ini terdengarnya khas dari daerah Malang. Cui mie bukan sekedar mie biasa. Namanya sendiri berasal dari dialek Hokkien. Tapi rasa dan identitasnya tumbuh di kota ini, menjadi simbol kuliner khas Malang yang dicintai banyak orang. Berbeda dari mie ayam pada umumnya, tekstur cui mie tipis dan lembut, serta topping ayam cincang yang gurih tanpa terlalu manis, memberi setiap suapan rasa yang ringan namun memuaskan. Sambil bersantai di tengah sore, menariknya harganya pun cukup bersahabat, mulai dari 15.000 hingga 25.000 sudah cukup untuk mengenyangkan dan menemani waktu santai di kota ini.
Oke, sekarang kita sudah pindah di lokasi. Kita berada di Malang Strudel. Jadi Malang Strudel itu adalah tempat untuk kita cari oleh-oleh di Malang. Dan di sini komplit kita masuk. Selepas mengisi perut, kita bergeser sedikit ke Malang Strudel untuk mencari buah tangan. Oke, jadi kita udah selesai belanja. Di sini gue beli lapis Malang sama keripik salak. Tadinya pengen cari keripik apel, cuman nggak ada keripik apelnya, lagi kosong. Ntar kita cari di tempat yang lain, mudah-mudahan ketemu. Sekarang kita akan ke tempat penyewaan motor, karena besok kita akan ke destinasi yang jauh lebih menantang treknya. Kita nggak bisa pakai motor yang sekarang. Oke, kita udah sampai di tempat penyewaan motor. Kita akan ganti motor trail untuk besok nanti ke Bromo. Ini lagi proses administrasi terlebih dahulu. Dan juga sekalian mau nyewa jaket. Di tengah libur panjang, kemacetan dan medan yang menantang jadi hal yang sulit dihindari. Menyewa motor trail terasa sebagai pilihan paling masuk akal. Selain lebih lincah di jalan, motor ini juga lebih siap menghadapi kondisi medan menuju Bromo. Soal harga pun masih terjangkau, Rp250.000 untuk 1 hari sewa motor trail. Dan tentu saja, jangan lupa jaket jadi perlengkapan wajib. Dengan Rp30.000 per hari, dinginnya Bromo jadi terasa sedikit lebih bersahabat. Urusan sudah selesai, saatnya kembali untuk beristirahat. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 01.45, kita akan berangkat menuju Bromo. Tadi udah prepare, udah sarapan juga. Kita sengaja untuk berangkat pagi-pagi, dini hari, supaya bisa ngejar momen juga dan nggak kena macet. Kita akan pakai motor ini. Let's go. Pukul 2 dini hari kami berangkat. Memulai perjalanan lebih awal adalah keputusan paling logis untuk menghindari kemacetan pada saat berada di pintu masuk Bromo Tengger. Mengingat hari ini adalah long weekend. Jalanan masih sangat sepi. Kami melintasi perkebunan dan pedesaan yang sangat gelap. Hanya bertemankan lampu motor, udara malam yang dingin, dan sesekali rintik hujan membasahi jaket. Tujuan kami adalah Bukit Prau Bromo. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Untungnya, kami sudah sempat sarapan sebelum berangkat. Jadi, hawa dingin tidak terlalu menyengat di tubuh. Kawan-kawan, sekarang gua udah sampai di gerbang registrasi untuk Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Kita hanya melakukan pengecekan barcode di sini. Untuk proses registrasi bisa dilakukan via online melalui website resmi Bromo Tengger dengan biaya Rp60.000. Dengan penuh rasa bahagia, kami melintasi trek yang semakin menanjak. Dari gerbang registrasi, perjalanan membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke lokasi yang kami tuju. Tiba-tiba, di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang aneh terjadi pada motor yang kami tunggangi. Sial, ternyata ban motor kami bocor. Perjalanan kami jadi terhambat. Berjalan perlahan dengan penuh kehati-hatian, terpaksa dilakukan. Menunggangi motor dalam kondisi ban yang bocor sangat mengerikan. Sekitar 10 menit, tak lama kami bertemu sebuah bengkel di dekat Sunrise Point Bukit Cinta. Jadi sekarang itu pukul 4.15. Tadi di jalan 10 menit sebelum sampai sini kita ada sedikit kendala. Kita banyak bocor ini motornya.
Tadi rencananya mau ke Bukit Prau, cuman nggak bisa ya, karena dari sini jaraknya masih 3 kilo, kurang lebih kalau jalan kaki itu 1 jam. Dan kalau nungguin tambal ban buka pun infonya sih jam 7, jadi kita nggak tahu, masih belum ini arahnya kemana, mau di mana sunrise point-nya, mungkin yang terdekat aja lah, kita ke sunrise point-nya, sembari motor kita tinggal di sini. Sesekali warga berlalu lalang menawarkan jasa ojek. Ide cemerlang muncul beriringan harapan yang mulai tumbuh. Setelah bernegosiasi, akhirnya kami mendapatkan penawaran terbaik. Dengan menggunakan jasa ojek yang dikenakan tarif 50.000 per orang, akhirnya harapan kami ingin menikmati sunrise Bromo di Bukit Prau bisa terwujud. Setelah tadi mempertimbangkan di tengah jalan, ternyata kita tetap menuju Bukit Prau, tapi sewa ojek untuk atasnya. Untuk harganya 100.000, tapi bisa dibagi 2, jadi 50-50. Jaraknya lumayan jauh dari tempat motor kita tadi ya. Dan sekarang kita akan trekking ke puncak dari Bukit Prau. Kemarin nanjak dan turun curug, sekarang bukit. Untung tadi udah sarapan. Kalian kalau mau sini wajib sarapan. Langitnya udah golden moment. Udara dingin tidak sedikit pun mematahkan semangat kami. Setiap langkah terasa lebih ringan, karena ada satu momen yang sejak tadi kami nantikan. Di puncak Bukit Prau, kami berdiri dalam diam, membiarkan waktu berjalan pelan. Perlahan, landscape Bromo mulai berubah. Gelap bergeser, digantikan cahaya kuning keemasan yang menyentuh gunung dan lembah. Kabut bergerak pelan, siluet gunung semakin jelas, dan cahaya mentari akhirnya menunjukkan keindahan sesungguhnya. Kalian harus lihat ini. Coba, ada pemandangan secantik ini. Pagi di Bromo selalu datang dengan cara yang indah. Cahaya mentari perlahan menyentuh hamparan alam, membuka satu persatu lapisan keindahan yang sejak tadi tersembunyi dalam gelap. Gunung-gunung berbaris rapi, lautan pasir terbentang luas, dan savana hijau seolah menghidupkan pagi dengan warna dan kesegarannya. Di momen ini ada rasa senang yang sulit disembunyikan, kebahagiaan sederhana. Bisa menyaksikan secara langsung panorama Bromo yang memukau. Hati terasa penuh kagum, bahagia, dan diam-diam bersyukur atas pagi yang begitu sempurna. Oke, kita masih berada di Bukit Prau, dan di sini sudah sepi banget ya. Sekarang tuh pukul 7:15, 6:45. Di Bukit Prau udah sepi banget, tapi view-nya masih cantik banget. Karena emang rata-rata yang di sini itu pakai OT. Jadi kalau OT itu terbatas dengan waktu. Mereka langsung pada ke bawah tuh. Sudah mencar sendiri-sendiri di bawah jeepnya di sana itu. Kita masih di sini, serasa private, sepi sekali. Oke kawan-kawan, sekarang gue udah berada di bawah, dan ini motornya udah selesai ditambal. Jadi tadi
ketika tambal bannya buka langsung kita tambal. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Oke, sekarang kita udah sampai di bawah dari Gunung Bromo. Lihat di belakang tuh. Cahaya mentari bersinar terang, diikuti udara segar yang berhembus pelan tanpa kabut sedikit pun. Pertanda hari ini benar-benar bersahabat. Setelah meninggalkan Bukit Prau, kami melaju turun menuju Kawah Bromo, sekitar 20 menit perjalanan. Berkendara dengan landscape secantik ini rasanya memberi ruang untuk menikmati setiap detik momen kebahagiaan. Ada rasa senang yang sederhana, bisa berkeliling menikmati alam tanpa terburu-buru, ditemani keindahan yang sulit untuk diungkapkan. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di bawah Gunung Bromo ini, yang tadinya kita di atas sana. Dan ini dia pemandangannya. Di situ ada planet Bromo dan juga kawahnya di ujung sana ya. Dan ini ada gunung yang bagus banget, cuman gue belum tahu namanya. Seru banget trekking di sini. Cuman harus pakai masker juga kacamata karena berdebu ya, banyak debunya. Oke kawan-kawan, jadi kita istirahatin dulu motor kita di situ. Kita mau ke planet Bromo karena itu spot yang sangat bagus ya. Kalian bisa lihat tuh, yang putih-putih di situ tuh, gunung yang ada putih-putihnya itu adalah planet Bromo. Dan yang paling ikonik di situ. Cuaca hari ini alhamdulillah terik dan berawan juga di atas. Kalian bisa lihat. Kemarin padahal kabut, tapi kita alhamdulillah dikasih cerah. Ya walaupun ada sedikit rintangan ban bocor, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa dikasihkan view yang sangat indah. Yuk kita ke sana. Let's go. Untuk bisa sampai ke spot terbaik, kita diharuskan berjalan kaki, bukan karena tidak bisa dilalui kendaraan, tetapi sudah menjadi aturan dan ada pembatas di sekitar area. Ini kita udah mulai memasuki planet Bromo. Kalian lihat kan? Tuh, wih. Landscape-nya luar biasa sekali. Masya Allah. Ini kita kayak berjalan di planet Mars ini. Kita jadi astronot. Tuh, lihat coba. Ada satu tempat di mana bumi terasa seperti planet lain. Di sini, warna dan bentuk tidak lagi seperti yang biasa kita temui. Hamparan bukit pasir membentang luas, dengan gradasi warna monokrom hitam putih yang berpadu dengan indah. Savana hijau tumbuh di sela kekeringan, dan gunung-gunung berdiri seolah menjadi penjaga dunia ini. Langit terasa lebih dekat. Angin berhembus membawa sunyi, dan langkah manusia tampak begitu kecil di tengah landscape yang indah ini. Oke kawan-kawan, jadi setelah menempuh trekking kurang lebih 20 menit, dan akhirnya kita sudah masuk ke dalam kawasan Bromo Planet. Mantap sekali pemandangannya, benar-benar kayak di planet apa ya, bukan planet bumi, planet Mars mungkin. Tapi gue nggak tahu planet Mars kayak gini atau bukan, karena gue belum pernah ke Mars. Tapi pemandangannya Masya Allah bagus banget. Dan sebenarnya kalau kalian mau ke kawah atau ke puncak Gunung Bromo tuh ada di ujung sana. Nah
Kenapa gue lebih suka kesini? Karena view-nya yang jauh lebih bagus dibandingkan kawah. Kalau di kawah kalian cuma nanjak terus lihat kawah turun gitu. Tapi kalau di sini tuh kalian mau bikin video sinematik bagus sekali. Tuh. Indonesia sebagus ini. Cuman sayang untuk transportasinya masih mahal, terutama tiket pesawat. Seharusnya wisata Indonesia itu bisa jauh lebih dikembangkan kalau menurut gua pribadi. Izin. Oke kawan-kawan, jadi untuk kita berkunjung ke planet Bromo nggak usah lama-lama karena ini udah jam 10. Matahari makin terik ya rasanya. Kita akan pindah bergeser ke spot yang berikutnya. Dan BTW ini gue bawa payung ya sendiri dari rumah karena gue takut hujan. Ternyata alhamdulillah dikasih cerah, tapi karena panas jadi dipakai aja lah, biar udah dibawa ya harus dipakai payungnya. Oke, jadi judulnya bukan sedia payung sebelum hujan, tapi sedia payung sebelum panas sekarang. Tak jauh dari planet Bromo, hanya di depannya kita masuk ke dalam kawasan pasir berbisik. Oke, kita udah sampai di spot ketiga, yaitu spot pasir berbisik. Pasir berbisik nih. View-nya 360 derajat kelihatan semua. Mantap. Tapi nggak lama-lama kita di sini panas karena langsung kita cabut. Kita cuma mau foto-foto aja. Mantap. Seiring waktu berjalan, sinar mentari mulai terasa lebih terik. Setelah menikmati planet Bromo dan hamparan lautan pasir, kami pun bergeser ke arah timur, melanjutkan perjalanan ke spot berikutnya. Angin berhembus sejuk, menemani laju kendaraan yang kami pacu dengan santai. Berkendara dengan pemandangan secantik ini benar-benar membuat kami betah untuk berlama-lama menikmati setiap momen kebahagiaan. Perlahan, landscape lautan pasir berganti dengan bukit-bukit savana dan rerumputan hijau segar yang membentang sejauh mata memandang. Tepat pukul 9:30 pagi, kami berhenti sejenak. Oke, sekarang kita lagi mampir dulu di pinggir trek Bromo. Kita beli jajanan. Ini ada cilok buat kita ngisi energi selama eksplor di sini. Banyak jajanan juga ya, ada buat beli air juga. Istirahat sambil nikmatin view dulu. Di tengah hamparan padang savana hijau, kami menikmati semangkuk bakso Malang hangat sederhana sebagai asupan energi tubuh selama eksplorasi. Oke kawan-kawan, jadi gue akan sedikit memberitahu ke kalian kalau tadi view yang sebelumnya di planet Bromo terlihat lebih lebih kering dan panas. Sekarang ketika kita mengarah masuk ke dalam dan view-nya seperti ini. Tuh. Semuanya hijau. Ditumbuhi padang rumput dan di situ tempat kita istirahat. Dan ini istirahat kita udah selesai, kita mau lanjut lagi ke spot selanjutnya. Ayo ikutin terus ya. Kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di spot yaitu Bukit Teletubbies. Wah, pemandangannya sungguh menakjubkan ya. Lihat deh,
bukit di belakang gua ini hijau semua dia, full hijau sampai di belakang ini juga nih tebing-tebing, kalian bisa lihat di belakang ini hijau semua. Tuh. Ini namanya lembah Watangan, Bromo Tengger Semeru. Tuh. Dan di sini unik, ternyata di sini adalah tempat habitatnya teletabis. Ada teletabisnya dia. Tuh. Di sini. Wah. Asik ya. Saran untuk kalian kalau mau datang sini sih kalau bisa jangan sampai kesiangan karena teriknya minta ampun. Ya kalau enggak kalian bawa payung ke sini biar nggak terik juga. Bagus banget di sini, hijau banget. Angin berhembus pelan, menyapu rerumputan savana hijau yang memeluk seluruh dataran perbukitan dengan lembut dan tenang. Garis-garis terlukis dengan indah di antara tebing-tebing, menciptakan nuansa yang begitu hidup, seolah alam sedang menyapa bersama teriknya mentari. Waktu seakan terhenti, segalanya bergerak perlahan, menghadirkan suasana syahdu yang menyegarkan, dan membuat siapapun ingin berlama-lama, menikmati setiap detiknya. Oke, biar nggak makin siang, gua nggak akan lama-lama di bukit teletabis ini. Tak terasa sudah di penghujung video eksplorasi. Mulai dari Pronojiwo dengan keindahan berbagai air terjun cantik yang memikat hati, dan tenangnya nuansa desa di pagi hari yang berlatarkan gagahnya Gunung Semeru. Hingga akhirnya, perjalanan ini berpuncak di Bromo. Gunung-gunung berbaris rapih dengan kombinasi lautan pasir dan hijaunya padang savana, menciptakan landscape pemandangan yang sungguh mengagumkan, memberikan kesan indah yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Di setiap langkah yang kami tempuh, ada lelah yang berubah menjadi cerita, dan rasa kagum yang tumbuh tanpa disadari. Perjalanan ini bukan hanya tentang sejauh apa kami melangkah, tapi tentang bagaimana alam mengajarkan kami untuk berhenti sejenak, menikmati, dan benar-benar hadir. Terima kasih telah menemani setiap perjalanan ini. Saya, Bagas Khairul, sampai jumpa di eksplorasi berikutnya dengan langkah baru dan cerita yang tak kalah seru.